Baik, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Ardini selaku dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Saya Safarul Khairon Jamil, salah satu anggota dari kelompok IMK 10 akan mempresentasikan hasil UI UX dari aplikasi yang telah kita buat, yakni Sinau. Sinau merupakan aplikasi media pembelajaran online secara gratis, baik berupa bimbingan maupun pemberian modul. Tampilan yang saya tampilkan kali ini adalah tampilan home. Di sini terdapat beberapa pilihan, seperti sign up, login, about us, dan contact us. Saya akan melanjutkan pada tampilan about us. Pada tampilan about us ini mengisahkan beberapa prestasi sekilas mengenai apa itu Sinau. Selanjutnya pada kontak us. Di sini kita tampilkan beberapa platform-platform media sosial yang telah kita gunakan, seperti email dari Sinau sendiri, Twitter dari Sinau, Facebook dari Sinau, Instagram dari Sinau, dan beberapa hal yang dapat dilaksanakan oleh pengguna untuk langsung berkomunikasi dengan Sinau, seperti memberikan pesan kepada Sinau, baik tanggapan, kritik, maupun saran mengenai Sinau. Berikut saya peragakan. Ini merupakan nama dari pengguna. Kemudian email dari pengguna yang bertujuan untuk bagaimana apakah kita dapat membalas dari pesan dari pengguna. Kemudian nomor telepon pengguna, ini hanya untuk pendataan saja atau mungkin jika memang diperlukan dibalas secara mendetail, dapat kita menggunakan nomor telepon. Kemudian pesan. Dari pesan ini dapat langsung dikirim. Berikut merupakan tampilan apabila pesan sudah terkirim. Tampilan akan kembali ke menu home karena sudah terkirim. Melanjut pada menu sign up. Di menu sign up ini, pengguna diminta untuk membuat akun. Pada pembuatan akun, yang pertama diminta oleh aplikasi adalah meminta email pengguna. Kemudian password yang akan digunakan oleh pengguna. Kemudian verifikasi password. Apabila sudah dinyatakan benar verifikasinya, maka akan bisa dilanjutkan. Kemudian aplikasi akan mengirimkan kode verifikasi email guna memastikan apakah email sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh aplikasi, karena syarat untuk membuka aplikasi adalah menggunakan email. Maka demi kebenaran email kita berikan kode verifikasi. Apabila kode verifikasi telah dimasukkan dan benar, maka akan muncul verifikasi berhasil. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi nama lengkap dari pengguna. Selanjutnya, pengguna dapat menentukan apakah dia seorang siswa atau seorang guru. Dari dua pilihan ini hanya sebagai pendataan saja bahwasanya siswa dia sebagai siswa kelas berapa saat mendaftar, atau beliau sebagai guru di jenjang apa. Saya praktekkan di sini, siswa kelas berapa, 1 sampai 6. Apabila kita 10, 11, 12, maka kita lebih merincikan pada jurusan IPA atau IPS. Jika tidak,
atau menjadi guru, maka kita bisa memilih guru jenjang apa, SMP, SMA, atau SMK, maka misalkan saya pilih SMA. Di sini pada poin keempat, tujuan dari pendaftar adalah apa, ingin belajar atau apa. Maka dari itu, di sini saya memilih lainnya karena hanya pendaftar satu saja. Pilih lainnya, apabila kita pilih menu lainnya, maka akan muncul tujuan yang lain. Ini saya contohkan, ini adalah belajar materi-materi baru. Selanjutnya, selamat, akun Anda telah berhasil dibuat. Menuju ke beranda. Saya akan kembalikan memperagakan menuju ke login. Ini adalah tampilan login. Pengguna memasukkan email dari pengguna yang telah didaftarkan. Kemudian password. Kemudian apabila pengguna memang belum memiliki akun, dapat memilih pada buat akun untuk membuat akun. Karena ini sudah memiliki akun, maka bisa langsung ditekan login. Selanjutnya, menu beranda. Pada menu beranda ini merupakan tampilan awal dari hasil login pengguna. Di sini dapat kita lihat beberapa produk-produk yang dimiliki oleh Sinau, seperti modul UTBK, modul Olimpiade, latihan soal host, pendalaman materi, dan pembahasan soal. Selanjutnya, Sinau juga mempresentasikan beberapa siswa-siswi yang telah belajar dari Sinau, mendapatkan juara-juara dan lulus seleksi-seleksi masuk perguruan tinggi impian mereka. Demikian presentasi saya mengenai beranda dan login serta pendaftaran akun. Selanjutnya, penalaran materi yang akan disampaikan oleh Fa'ali. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih, moderator. Di sini saya Fa'ali akan menjelaskan tentang penalaran materi. Di penalaran materi ini terdapat beberapa jenjang. Yang pertama SD, SMP, dan SMA. Kita contohkan klik SD. Di SD terdapat kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kita contohkan kelas 6. Nah, terdapat pilihan mata pelajaran yaitu IPA dan matematika. Coba kita pilih matematika. Ini adalah materi kelas 6 tentang menghitungkan median modus. Lalu kita bisa kembali ke menu pendalaman materi. Jika kita memilih jenjang berikutnya, SMP. Di SMP juga terdapat 3 kelas, yaitu kelas 7, kelas 8, kelas 9. Coba kita ke kelas 8. Terdapat pilihan mata pelajaran, ada bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Coba kita ke IPA. Akan muncul tampilan materi seperti ini. Ada trombosit, golongan darah. Balik ke atas. Ke jenjang selanjutnya, SMA. Dapat 3 kelas, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Coba kita ke kelas 10. Terdapat 3 pilihan mata pelajaran, bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Coba kita ke bahasa Inggris.
Ini adalah tampilan materi bahasa Inggris kelas 10. Ya, sekian presentasi penerapan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Ali telah mempresentasikan mengenai pengelolaan materi. Selanjutnya, yakni latihan soal yang akan dipresentasikan oleh Luki Andrea. Baik, terima kasih moderator. Untuk menu latihan soal, di sini terdapat pilihan yang latihan soal yang dapat diakses. Di antaranya seperti bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, biologi, dan kemudian kimia. Untuk kali ini akan saya contohkan pada bahasa Indonesia. Nah, ketika kita mengklik UNBK Bahasa Indonesia, maka akan muncul latihan seperti ini. Yang pertama, yaitu nomor 1. Kita bisa mengklik atau memilih pilihan option A atau B atau C. Saya akan contohkan memilih option A. Nah, sebelum kita menekan tombol selanjutnya, kita masih bisa mengubah option sesuai keinginan kita. Seperti contoh, kita akan merubah menjadi C. Nah, selanjutnya kita akan menekan tombol selanjutnya yang akan berpindah ke soal nomor berikutnya. Karena desain web ini masih belum tercantum ke database, maka kita tidak bisa membalik ke soal sebelumnya. Seperti yang tadi pada soal pertama, kita dapat memilih option pada pilihan A, B, atau C, dan masih dapat diubah jika kita belum menekan tombol selanjutnya. Seperti contoh, kita akan menekan tombol B, dan selanjutnya seperti sebelumnya, kita tidak dapat kembali ke soal-soal sebelumnya karena tidak tercantum ke database. Di sini juga kita bisa memilih option A atau B atau C, terserah kita, dan masih bisa kita ubah sebelum kita menekan tombol selesai. Seperti contoh, kita akan menekan tombol C. Setelah itu kita tekan tombol selesai. Tampilan ketika kita sudah menekan tombol selesai akan seperti ini, yaitu jawaban telah berhasil diserahkan. Selanjutnya, kita akan tekan tombol OK. Nah, kita akan kembali ke tampilan awal saat latihan soal, yaitu menu dari soal yang dapat diakses atau latihan yang dapat diakses. Kita juga dapat mengakses menu-menu lain seperti sebelumnya. Baik, segitu saja presentasi dari latihan soal. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Luki Andrean telah mempresentasikan mengenai latihan soal. Selanjutnya, yakni presentasi mengenai pembahasan yang akan disampaikan oleh Fauza. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini merupakan tampilan dari pembahasan. Pada tampilan pembahasan ini, terdapat beberapa pembahasan dari soal UNBK SMA, seperti bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, biologi, dan kimia. Di sini, saya akan mencontohkan dari pembahasan soal UNBK SMA Bahasa Indonesia. Di sini akan muncul soal beserta opsi jawabannya. Untuk soal nomor 1 ini, jawabannya adalah B.
Untuk dapat melihat pembahasannya, kita dapat menekan tombol pembahasan. Maka akan muncul jawaban beserta pembahasannya. Tombol kembali untuk kembali ke soal dan opsi jawabannya. Untuk melihat pembahasan dari soal nomor 2, kita dapat menekan tombol angka 2. Maka akan muncul soal beserta opsi jawaban. Untuk soal nomor 2 ini, jawabannya adalah B. Untuk melihat pembahasannya, kita dapat menekan tombol pembahasan. Maka akan muncul jawaban beserta pembahasannya. Kita dapat menekan tombol kembali untuk kembali ke soal beserta opsinya. Untuk melihat pembahasan soal nomor 3, kita dapat menekan angka 3. Maka akan muncul soal beserta pembahasan, soal beserta opsi jawabannya. Untuk soal nomor 3 ini, jawabannya adalah C. Untuk melihat pembahasannya, kita dapat menekan tombol pembahasan. Maka akan muncul jawaban beserta pembahasannya. Untuk dapat melihat pembahasan dari soal lain, kita dapat menekan tombol pembahasan. Maka akan muncul tampilan dari pembahasan. Kita dapat memilih pembahasan soal mana yang ingin kita lihat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fauzawaya. Selanjutnya yakni pemaparan mengenai modul yang akan disampaikan oleh Fatih. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Ini adalah tampilan tentang modul. Kalau di sini ada dua pilihan, yaitu tentang modul Olimpiade dan UTBK. Saya contohkan, kita buka modul Olimpiade. Di sini modul Olimpiade ada contohnya, ada cover Olimpiade Matematika. Di sini ada identitas buku dan keterangan, judul, penerbit, penulis, kategori, jumlah halaman, dan cetakan buku. Di sini kita bisa mendownload cover buku dan seisinya. Ada tombol download. Di sini ada 4. Oke. Jadi kalau tekan download, modulnya akan otomatis terdownload. Oke, kalau saya tekan OK, akan kembali ke menu awal atau ke pilihan awal. Jadi menu UTBK juga sama seperti tadi. Cuman bedanya di sini adalah modul UTBK. Di sini kurang lebih ada 6 cover atau 6 modul UTBK. Di sini juga sama, kalau mendownload kita tinggal tekan download dan otomatis modulnya akan terdownload. Oke, terima kasih. Cukup saja saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fatih yang telah mempresentasikan mengenai modul. Di sini akan mempresentasikan mengenai longout. Dari seluruh tampilan di sini dapat kita tekan foto dari user tersebut seperti ini. Setelah ditekan, maka akan muncul nama user dan ini simbol user. Kemudian ada menu longout yang dapat kita pilih
untuk keluar dari akun tersebut. Menu logout tidak bisa ditekan ketika peserta sedang mengerjakan latihan soal. Di sini kita tekankan bahwasanya dalam mengerjakan soal harus segera diselesaikan dengan tepat. Dan di sini kita menekankan bahwasanya pemberian soal, latihan soal itu tidak hanya main-main untuk main tekan saja. Seperti itu. Di sini saya akan memperagakan untuk menekan logout. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 10. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Ardini yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan proyek kali ini, yakni di proyek Sinau bagi kelompok 10 mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada Bu Ardini dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.